Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang untuk dapat bertemu di dalam sebuah ruang yang istimewa, tentunya ruang-ruang yang berada di atas udara atau ruang-ruang online atau biasa disebut sebagai ruang daring dalam jaringan, atau menurut saya, guru bahasa Indonesia, saya akan namakan ini sebagai ruang jembatan rindu. Baiklah para santri-santriku yang saya banggakan dan saya rindukan, sebelum kita masuk, tentunya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Oh, bukan memperkenalkan diri. Saya ingin mengucapkan selamat kepada santri-santriku yang dulunya kelas 7 dan alhamdulillah sekarang bisa naik ke kelas 8. Walaupun kita naik ke kelas 8 itu dalam situasi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan pandemik seperti ini. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kalian untuk bisa naik ke kelas 8. Selamat datang di channel kelas 8. Semoga kalian hari ini tetap semangat dan berbahagia. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran yang sebenarnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebagaimana yang saya sudah singgung tadi, saya akan memperkenalkan diri. Tentunya kalian mungkin separuhnya sudah kenal saya, atau separuhnya juga belum kenal saya. Baiklah, nama saya di KTP Musta'ani Parmula. Kalau di TKP atau di kesehariannya biasa dipanggil Musafir Kelana. Nah, santri-santriku, itu perkenalan yang singkat. Kalau antum mau mengenal lebih dalam lagi, makanya datang ke Albina. Atau antum mau mengenal lagi kelas-kelas kalian yang sekarang ini atau sekolah kalian yang sekarang ini, maka datanglah ke sekolah kalian yang tercinta ini. Baik, santri-santriku yang saya rindukan dan saya banggakan, hari ini saya diamanahkan untuk mengajar di kelas 8 bidang studi bahasa Indonesia dengan topiknya adalah struktur dan kaidah berita. Tapi seperti biasa, saya tidak masuk di materi dulu secara gamblang. Saya mau menyampaikan sepatah kata yang mudah-mudahan sepatah kata ini mampu menggugah kerinduan kita atau menggugah semangat kita, membakar semangat kita. Jangan berputus asa, tetaplah menyambung asa, tetaplah menyambung rasa bersama rindu-rindu kita. Ya, tentunya kita sadari bahwa kita mengalami rasa yang sama. Mungkin santri sudah rindu juga kepada ustaznya, apalagi ustaznya rindu kepada santrinya, rindu kepada alunan-alunan ayat-ayat yang selalu kalian lantunkan setelah maghrib, rindu kepada derap-derap langkah kalian yang mungkin berlari-lari ke masjid, berlari-lari ke sekolah. Derap-derap langkah itu selama ini seperti digantikan oleh kicauan burung saja. Kicauan burung menggantikan hiruk pikuk kalian. Kami ini ustazmu rindu. Ya, jadi kerinduan kami ini diwujudkan, diamalkan dalam bentuk kelas-kelas online seperti ini. Makanya saya sebagai guru bahasa Indonesia menamakan ini sebagai jembatan rindu.
Santriku yang saya rindukan dan saya banggakan, sebentar lagi kita akan bertemu. Apalagi di luar sana sekolah sudah banyak yang buka, sudah banyak murid-muridnya yang kembali. Tanggal 13 itu sudah dicanangkan untuk sekolah-sekolah itu bertemu kembali semuanya. Dan semoga kalian bergembira dengan wajah-wajah baru, dengan semangat baru, ya semangat baru, ya semangat new normal. Apalagi kalau sudah sampai di Albina, menjadi semangat new Albina. Semoga dengan semangat new Albina ini kita berhijrah bersama-sama. Baiklah, kita masuk ke materi, tetapi saya mungkin karena biasanya pada pertemuan pertama saya hanya mau nyinggung-nyinggung saja sedikit tentang materi kita. Ya, materi kita itu tentang struktur dan kaidah berita. Nah, struktur dan kaidah berita ini ya mungkin kalian sudah pernah dapatkan, atau mungkin yang pernah ikut jurnalistik dulu di kelas 7 mungkin sudah pernah disinggung tentang struktur dan kaidah berita. Struktur dan kaidah berita ini dapurnya para wartawan. Mungkin dulu di kelas 7 atau santri-santriku ini sudah ada yang menjadi wartawan cilik dulu. Mungkin ada yang ikut eskul jurnalistik. Nah, ini cocok. Ya, kalian dibekali pemahaman tentang berita ya dari sisi struktur dan kaidahnya. Disinilah dapur wartawan sebelum berita itu dilayangkan ke publik atau ke orang banyak. Nah, ada struktur dan kaidah berita. Nah, coba kalian lihat di sini juga ada gambarnya, ini gambar orang yang bingung karena terlalu banyak membaca berita tetapi tidak tahu memilah mana yang penting dari berita itu. Makanya struktur berita ini sebenarnya menyarankan kita untuk bisa memilah berita-berita yang penting. Berita yang penting pasti selalu berada di atas. Ya, di paragraf pertama. Itu selalu ada berita-berita penting. Nah, kemudian setelah itu sampai ke bawah sudah tidak terlalu diperhitungkan lagi, karena yang berita yang paling di bawah itu kadang-kadang sebagai pelengkap dan tambahan saja. Makanya akrab sekali dalam jurnalistik itu berita-berita yang sudah dikemas dari wartawan itu kemudian disusun secara apik, maka itu disebut sebagai struktur berita atau dikenal piramida terbalik. Tahu kan piramida terbalik? Piramida terbalik itu segitiga terbalik. Kenapa dia terbalik? Karena porsi yang paling banyak adalah berada di atas. Pentingnya berita itu berada di bagian atas. Kemudian yang berikutnya ada penting. Kemudian ekornya yang lancip itu adalah ekor berita. Itu tidak terlalu penting. Itu biasanya pelengkap saja. Ya, palingan itu kalau kita dalam kemasan berita itu ada 5W1H, itu berada di bagian how atau mengapa. Itu terlalu panjang diceritakan. Pasti kalau kita bertemu orang tahu ada peristiwa yang menghentak, peristiwa yang mengagetkan, pasti paling pertama yang kita tanya secara lahirnya, secara alamiah adalah apa sih yang terjadi? Ada peristiwa apa ya? Kan pasti seperti itu. Pertanyaan-pertanyaannya pasti yang pertama adalah what, apa yang terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya, di mana kejadiannya. Setelah itu berita itu sudah tidak penting, yang penting adalah pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang paling penting. Apa, siapa, di mana, kapan peristiwa. Kalau tentang bagaimananya itu biasa sudah tidak terlalu diperhitungkan. Apalagi zaman sekarang sibuk, orang-orang pada sibuk mencari atau memburu berita yang penting, maka cukup dengan melihat bagian atasnya saja. Itulah disebut sebagai piramida terbalik. Nah, itu singkat saja. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai kaidah kebahasaan. Ya, kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan di dalam berita itu yang pertama kaidahnya adalah bahasa itu bersifat standar atau baku. Jangan sampai
campur dengan logat berita-berita tertentu. Ya, makanya kita lihat pembaca berita di TV itu bahasanya bahasa yang sudah teredit semua, sudah bagus semua, standar baku. Ya, jangan sampai ada berita-berita yang bercampur dengan logat-logat, ya. Maka berita itu perlu bahasa standar supaya semua orang bisa tahu. Ya, kemudian yang berikutnya, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung itu adalah penggunaan kalimat yang bersumber langsung dari pelaku. Ya, pelaku atau korban atau peristiwa atau orang yang dijadikan sebagai sandaran, orang yang akan dikorek keterangan asli dari dia. Maka kita katakan di bagian ini bagian yang paling penting untuk bisa menghempas yang namanya berita-berita hoax. Maka perlu kita tahu bahwa kaidahnya adalah kaidah dengan menggunakan kalimat langsung. Tandanya ada tanda petik sehingga itu dinyatakan sebagai kalimat yang langsung dari sumbernya. Ya. Kemudian yang kedua begitu juga. Kalau kita yang kedua itu ada penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa itu sama. Berita-berita yang dari sumbernya kita ramu secara tidak langsung menjadi kata-kata kita, menjadi kalimat kita, tetapi masih memperhitungkan sumber yang asli supaya kita tidak termakan berita-berita hoax. Ya. Oke santri, tetap semangat, jangan sampai loyo, jangan sampai ngantuk, dan usahakan mata kita masih tetap 5 watt. Jangan sorotan mata kita 3 watt. Ya, untuk memperlihatkan bahwa betul-betul kita akan menyambung rasa dan menyambung asa kita, menyambung harapan ke depan. Kemudian berikutnya ada penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dengan pemikiran. Misalnya mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa. Kata memikirkan itu kata kerja mental. Nah, itu proses untuk menggambarkan bahwa masyarakat itu mencari solusi, berupaya mencari jalan keluar. Kemudian warga membayangkan dan seterusnya. Itu contoh, silakan disimak dan dicermati nanti. Ya. Kemudian ada fungsi keterangan waktu. Nah ini, fungsi keterangan waktu dan tempat itu membedakan antara berita dan cerita. Kalau berita, ada keterangan waktu dan tempat pasti ada. Kalau cerita, ya terserah. Kadang-kadang cerita itu hanya mengutamakan emosi saja. Kita bercerita supaya orang tertarik, kita bercerita supaya orang itu bisa terhanyut dengan cerita kita. Apakah cerita kita humor? Apakah cerita kita horor? Apakah tragedi? Apa misteri? Coba lihat stand up comedy. Walaupun tidak ada tanggal dan waktunya, dia bisa memancing emosi, membuat orang tertawa. Bagaimana kalau kalian juga membuat stand up horor? Ayo, membuat stand up horor, memancing orang untuk emosinya terlecut gara-gara takut. Itu cerita. Itu cerita. Tetapi berita memperhitungkan waktu dan tempat. Karena objektif, karena betul-betul berasal dari sumber yang asli. Oke, kita lanjutkan kembali sampai di bagian terakhir. Di situ ada bagian penggunaan konjungsi temporal dan penjumlahan. Ini menyatakan tentang urutan waktu, ya, urutan waktu. Ada kata kemudian, ada kata sejak, setelah, awalnya dan akhirnya. Contohnya itu ada di situ. Silahkan disimak baik-baik. Nah, materi saya ini, materi yang mungkin saya mau akhiri secara singkat dan sederhana seperti ini, karena pertemuan kita ke depan adalah pertemuan yang mungkin masih banyak lagi. Masih banyak praktek-praktek dan tugas-tugas, karena di kelas 8 itu banyak praktek dan tugas. Bahkan di akhir dari semester nanti kita akan bermain drama. Ya, makanya jangan sampai kita tidak datang ke Albina.
tetap datang, kami tunggu. Ya, kami tunggu kalian di Albina untuk menyambung rasa kita bagaimana supaya tidak ada lagi jembatan rindu. Ya, tidak ada lagi rasa-rasa yang jauh di antara kita. Kita akan bersama di pesawat Albina. Kalian waktu di kelas 7, ketika saya mengawas ujian waktu itu, saya katakan, kita akan terbang bersama pesawat Albina menuju ke era-era normal, menuju Albina baru, dan kita akan berhijrah bersama-sama. Baiklah, materi saya mungkin saya cukupkan sampai di situ, tapi sebelum saya tutup, saya akan katakan, saya berikan pantun yang mungkin pantun ya sederhana lah, ya pantun yang sederhana atau kata-kata yang agak-agak unik sedikit. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Kata angkatan udara, terima kasih yang setinggi-tingginya. Kata angkatan darat, terima kasih yang seluas-luasnya. Kata angkatan laut, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kata angkatan kepolisian, terima kasih yang selengkap-lengkapnya atas perhatian kalian. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kami menunggu kedatangan kalian, wahai santriku yang kami banggakan dan kami rindukan. Saya akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.